Bab 027. Entah mengapa aku tidak bisa mempercayai supir itu 100%, jadilah semua itu belum aku balik nama. Ya sebagai antisipasi, lagi pula mau namaku atau nama Alia semua itu akan tetap menjadi haknya Alia. Kata Vano. Raffi mengangguk saja, kemudian pintu ruangan Vano pun diketuk dari luar. Masuk. Seru Vano dari dalam. Tak lama, pintu pun terbuka, lalu muncullah Hans yang membasah sebuah map di tangannya. Permisi Tuan, saya cuma mau memberitahu kalau permohonan gugatan cerai dari Nona Alia sudah diterima oleh pengadilan. Dan sidang pertamanya akan dilakukan minggu depan. Ucap Hans melapor. Hans adalah putranya Pram, seseorang yang menjadi orang kepercayaan Opa Leon. Setelah Vano sudah resmi memegang kendali semua perusahaan, Hans pun ditugaskan untuk mendampingi dan menjadi tangan kanan Vano. Lalu Pram. Tentu saja Pram pensiun dan menikmati hari tuanya bersama sang istri tercinta di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuknya perkotaan. Bagus, lalu apakah lelaki itu sudah mendapatkan surat gugatannya? Ujar Vano yang kini terlihat lega. Vano ingin putrinya segera lepas dari Faris si lelaki pengkhianat yang tak tahu diuntung dan tak tahu diri itu. Kemungkinan sudah Tuan, jawab Hans dengan wajahnya yang kaku dan datar. 82. Raffi sampai terheran-heran karenanya, betah gitu ya orang tidak senyum sama sekali. Seperti orang yang sedang sakit gigi. Vano pun mengangguk puas. Sedangkan di kantor polisi, di dalam penjara, Faris dihampiri oleh polisi dan memberitahukan ada surat untuknya. Pak polisi tersebut pun menyerahkan surat yang ditujukan untuk Faris. Faris heran karenaannya. Siapa yang mengirim surat? Batin Faris. Faris pun menerimanya dan saat ia lihat dan perhatikan ada logo di ujung surat tersebut. Lalu, Dek. Faris mematung saat membaca ada logo dari Pengadilan Agama. Jantung Faris mulai berdetak tak teratur, nafasnya mulai memburu. Tangannya bergetar saat membuka surat tersebut. Dek. Lagi-lagi Faris dibuat sport jantung saat membaca kata pertama yang bertuliskan. Surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama. Sontak saja mata Faris menelotot saat tahu surat apa yang telah ia terima, jadi ini surat gugatan cerai. Apakah ini dari istrinya? Tidak mungkin Alia menggugat cerai aku. Gumam Faris merasa tak percaya, ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengenyahkan bayangan mengerikan itu. Nyatanya, bayangan mengerikan itu adalah kenyataan saat ia membaca nama si penggugat yang tercantum di surat tersebut. Tidak, ini tidak mungkin, Alia sangat mencintaiku. Aku yakin ini cuma perang, Alia cinta buta padaku, saking butanya ia tidak peduli dengan statusku yang menjadi supirnya, saking butanya lagi, ia tidak pedulikan cemoohan orang saat menikahiku yang cuma seorang supir. Tidak. Ini tidak mungkin. Faris meracau menyangkal semuanya, ia menyangka kalau ini hanyalah perang. Ia pasti sedang diuji cintanya oleh sang istri. Ya pasti seperti itu. Karena Faris tahu betapa bucinnya sang istri padanya, jadi mustahil istrinya yang manja dan super bucin itu akan sanggup bercerai darinya. Sangat-sangat mustahil. 83. Fahri yang sedang tiduran beralaskan karpet pun keheranan saat melihat wajah Faris yang berubah jadi tegang, wajahnya persis seperti orang yang sedang menahan buang air besar. Ya seperti itulah ekspresi Faris saat ini. Tegang bercampur keringat yang mengucur di dahinya. Lo kenapa Riz? Tegang banget kayak orang pengen boker, surat apaan sih? Celetuk Fahri dengan wajah yang keheranan. Faris diam tak menyahut, pikirannya kini tengah berkelana entah kemana,
yang pasti istri imut dan manisnya lah yang sedang memenuhi isi kepala Faris. Mengapa dan mengapa, kata itu sedang memenuhi pikirannya. Ting! Otak Faris tiba-tiba seperti sedang menyala lampu, ia menemukan satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sedang bersarang di otak bodohnya. Cemburu? Ya. Pasti istri kecilnya itu tengah cemburu karena ia punya wanita lain. Kedua sudut bibir Faris pun tertarik, sehingga menghasilkan senyuman. Pasti Alia sedang menggertakku, ia pasti cemburu karena aku punya istri lain. Ya, pasti seperti itu. Ia pasti akan memberi pilihan, untuk milih dia atau Sari. Tapi, Faris pun terhenti dengan pikiran yang mulai ruwet. Tapi, akan susah untuk memilih salah satu dari mereka, keduanya sama-sama hamil anakku. Yang satu cantik dan kaya, yang satu semok dan bahenol. Keduanya sama-sama tidak bisa dibuang atau cuma dipilih salah satu. Duh, kalau nanti Alia memberi pilihan seperti itu aku harus jawab apa ya? Sulit untuk ninggalin Sari, Sari sangat lihai di ranjang, apalagi saat sedang berada di atas, ia mampu goyang ngebor yang mampu membuatku mabuk kepayang, gumam Faris lagi berbicara seorang diri seperti orang gila. Faris mengira, istrinya tidak akan sampai hati bercerai darinya, ini pasti hanya gertakan sambal dari Alia. Lagi pula ada calon anak mereka yang sebentar lagi akan lahir. Jadi tidak mungkin istrinya itu akan tega membiarkan anaknya lahir tanpa punya ayah. Woi, ngelamunin apa sih lo? Ditanyain dari tadi juga. Lu dapat surat apaan? Kenapa muka lo kayak orang ngempet ik lalu kemudian muka lo juga kelihatan lega kayak udah ngeluarin ik? Aneh lu, mana ngoceh tidak jelas lagi. 84. Coba lihat. Sentak Fahri mengagetkan lamunan Faris. Direbutnya surat dari tangan Faris dan Fahri pun membacanya. Dari Pengadilan Agama. Jadi, Alia benar-benar menggugat cerai kamu Riz. 85. Dasar botha. Kali ini hidupmu akan benar-benar hancur Riz, dan ini karena kebot-han dan ketol-lan kamu. Andai kamu tidak main gila sama tuh babu semok, pasti semua ini gak bakalan terjadi pada kita. Kita masih akan hidup enak di rumah istrimu, dan aku juga tidak perlu jadi pengedar narkoba. Ini semua karena kamu yang gak bisa jaga perkut sialanmu itu. Umpat Fahri menatap kesal pada sang adik. Dipikir-pikir, ini semua memang berawal dari tindakan bodoh adiknya. Andai adiknya bersyukur mempunyai istri secantik dan sekaya Alia, pasti semua ini gak bakal terjadi di hidup mereka yang sudah kelewat damai. Adik iparnya itu pasti akan tetap bodoh dan akan menuruti semua permintaan keluarganya. Alia pasti berubah karena mengetahui pengkhianatan Faris. Ya pasti karena hal itu. Fahri sangat yakin itu. Karena perubahan sikap adik iparnya itu terlalu mendadak, sebelumnya adik iparnya masih mau memberinya uang secara cuma-cuma, tanpa banyak pertanyaan dan saat ia meminta maka Alia langsung memberinya. Tetapi beberapa hari kemudian, adik iparnya mulai menunjukkan sikap yang lain, mulai pelit dan suka menyindirnya pengangguran, padahal sebelum-sebelumnya Alia tidak pernah mempermasalahkan ia yang tidak punya pekerjaan. Dan semua perubahan sikap Alia pasti karena tahu suaminya selingkuh. Jangan hina istriku, ia adalah wanita hebat yang mampu memuaskanku. Aku sayang istri-istriku. Ucap Faris tidak terima. Faris tahu kalau dirinya salah, tetapi egonya sebagai lelaki tidak menerima dirinya disalahkan. Alia semenjak hamil besar, tidak bisa diajak main kuda-kudaan dengan lincah, cenderung cepat lelah dan merasa tidak nyaman. Dan saat Sari datang menawarkan kepuasan, tentu saja Faris tidak bisa menolak,
sebagai lelaki normal ia tidak bisa menolak pesona Ted Asteriska besar dan Bok Eng semoknya Sari. Ditambah goyangan Sari yang hot membuat Faiz mabuk kepayang. Ia sampai jarang menyentuh istrinya semenjak mempunyai hubungan gelap dengan Sari. Walau Sari sudah tidak perawan saat ia pertama kali menyentuhnya, tetapi pelayanan Sari dan kepuasan yang ia dapatkan dari Sari membuat Faris tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula, Sari mengatakan ia pernah jatuh dari main sepeda sehingga membuat darah perawannya pecah, dan bodohnya Faris mempercayai cerita karangan Sari. Hal yang sebenarnya adalah, Sari sudah pernah melakukannya dengan anaknya Pak Kades beberapa tahun yang lalu, bahkan Sari pernah hamil dengan anaknya Pak Kades tetapi karena anaknya Pak Kades tidak mau tanggung. 86. Jawab, Sari pun akhirnya menggugurkan kandungannya. Dan tidak ada yang tahu hal itu kecuali pacarnya, yakni anaknya Pak Kades. Mereka berdua akhirnya putus, dan saat Sari punya pacar baru, Sari tak kapok untuk mengulangi hal yang sama, alasannya karena melakukan itu ternyata enak, tetapi belajar dari pengalaman Sari pun mulai menggunakan pil kontrasepsi. Dan di sini Faris ditipu mentah-mentah, dan alasan Sari yang hot di atas ranjang itu karena Sari sudah punya banyak pengalaman dengan para mantan pacarnya. Berbeda dengan Alia yang terlalu monoton, itu dikarenakan berhubungan badan adalah pengalaman pertama Alia, tentu saja Alia masih tabu dalam urusan ranjang. Fahri tersenyum mencemooh pada adiknya benar-benar sudah tergila-gila pada wanita ular. Andai Faris tahu sesuatu tentangnya dan juga Sari, apakah Faris masih mau membela Sari? Sesuai perkataan Alia kemarin, kini waktu yang masih subuh, travel yang ditumpangi oleh Reno sudah sampai di kediaman Revano. Tentu saja Alia menyambut kedatangan ayah kandungnya tersebut, tidak mau merepotkan mama dan papanya, Alia keluar seorang diri dari kamar dan menyambut kedatangan sang ayah seorang diri pula. Waktu masih menunjukkan jam 3 dini hari, dan Alia tidak mau mengganggu waktu istirahat mama dan papanya. "Gimana perjalanannya ayah?" tanya Alia setelah mencium taksim tangan sang ayah. "Perjalanannya sangat lelet nak, mobilnya jalannya kayak siput," sahut Reno yang kini bertubuh kurus kering kerontang. Tentu saja itu karena penyakit yang ia derita, dengan tubuh yang sekurus itu, Reno terlihat jauh lebih tua dari umurnya. Padahal Reno berumur 50 tahunan, tetapi orang yang melihatnya terlihat sudah seperti berumur 80 tahun. Terlihat sepuh sekali Reno ini. Din din. Mobil travel nampak menekan klakson. "Bohong Mbak, kakek ini saja yang tidak sabaran, sedari tadi nyuruh ngebut mulu," sanggah supir travel dengan cepat. Alia tersenyum menanggapinya, dan Alia pun mengangguk. Kemudian Alia pun merogoh sal kuda terpanjangnya dan memberikan uang tips untuk supir travel tersebut. "Ini ada sedikit uang tips untuk Bapak beli kopi, terima kasih sudah mengantarkan ayah saya dengan selamat," ujar Alia memberikan pecahan uang 100.000 sebanyak 2 lembar. Tentu saja supir travel tersebut pun berbinar-binar melihat banyaknya uang tips. Tanpa perlu Jaim Sok menolak, supir travel tersebut pun menerimanya dengan senyuman lebar. "Sama-sama Mbak, saya juga berterima kasih sudah memberi uang tips, tapi sebenarnya itu tidak perlu, karena..." 87. "Ini memang sudah tugas kami," seru supir travel tersebut tetapi langsung mengantongi uang tips pemberian Alia. Alia melihatnya merasa lucu. "Sudah tidak apa-apa Pak, anggap aja rezeki Bapak. Kalau begitu kami masuk dulu ya Pak, hati-hati di jalan," ujar Alia dengan senyuman yang terlihat menawan di mata supir dan rekannya. Aura ibu hamil memang beda. Terlihat bercahaya. Batis supir tersebut.
Setelahnya mobil travel itu pun pergi dari pekarangan rumah Vano dan Alia pun mengajak ayahnya, Reno, untuk masuk ke dalam rumah. Bukan rumah besar yang ditinggali oleh Vano dan Aisyah, tetapi Alia membawa sang ayah menuju ke rumah yang dibuatkan Vano khusus ketika Reno datang berkunjung. Hubungan keduanya selama ini terjalin baik, walau dulunya banyak kejadian yang membuat Aisyah jatuh bangun dan sakit hati atas ulah Reno, tetapi Aisyah masih berbesar hati memaafkan sang mantan suami. Tuhan saja Maha Pemaaf, apalagi ia yang hanya manusia biasa. Tetapi ada satu syarat yang diberikan untuk Reno. Aisyah memberikan syarat supaya ketika berkunjung Reno tidak membawa serta adik dan ibunya. Aisyah merasa ia tidak akan pernah akur dengan menantan ibu mertuanya itu, dan ditambah kejadian berpuluh tahun yang silam di mana adiknya Reno yaitu Rani yang menginginkan menjadi istri keduanya suaminya, membuat Aisyah menjaga jarak dengan mantan ibu mertuanya. Dan beberapa tahun belakangan ini hidup Aisyah sudah aman dan nyaman tanpa gangguan dari sang mantan ibu mertua, karena Bu Warni, ibunya Reno, sudah meninggal dunia karena penyakit gula yang sudah komplikasi. Bukannya Aisyah senang atas meninggalnya Bu Warni, tetapi meninggalnya Bu Warni membawa hikmah tersendiri untuknya. Yakni hidup damai tanpa adanya gangguan dari mantan ibu mertua resek. Sedangkan Rani, Aisyah sudah lama tidak pernah mendengar kabarnya, dan Aisyah juga tidak mau tahu apapun tentang mantan adik ipar yang berusaha menjadi pengacau di dalam rumah tangganya. Tetapi dari yang terakhir ia dengar, mantan adik ipar laknutnya itu tengah menjadi istri simpanan lelaki kaya. Aisyah tahu kabar itu karena ada sebuah video viral yang dimana istri sah melabrak istri simpanan suaminya. Berita itu viral dan Aisyah benar-benar tak menyangka, ternyata Rani benar-benar telah menjadi seorang pelakor, tidak berhasil memelakori suaminya tetapi Rani berhasil menjadi duri dalam rumah tangga orang lain. Nauzubillah. Ayah istirahat ya, pasti capek abis perjalanan jauh, kata Alia sambil meletakkan secangkir teh panas di depan ayahnya. Reno menggelengkan kepalanya, tujuannya ke kota ingin mengetahui keadaan sang anak tunggal. Bukan datang untuk numpang tidur. Bagaimana keadaanmu nak? Lelaki itu memanglah brengs. Beraninya menyakiti putri kesayangan ayah. Tanya Reno yang di dalam suaranya terserat amarah. Aku baik kok ayah, kan sudah kubilang, aku tidak apa-apa. Aku bisa mengatasi lelaki tidak tahu diri seperti Faris. Jawab Alia dengan senyuman. 88. Sekarang memang Alia sudah tidak merasakan perasaan apa-apa untuk calon mantan suaminya. Alia hanya sedikit menyesalkan karena anaknya nanti akan hidup tanpa sosok ayah di sampingnya. Tetapi mau bagaimana lagi, ia tidak mungkin mempertahankan lelaki pengkhianat seperti Faris. Ia harus tetap waras demi tumbuh kembang anaknya juga. Dan berpisah adalah jalan yang terbaik bagi Alia. Alia akan berusaha menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi anak yang sebentar lagi akan lahir ini. Lagi pula akan ada 3 pamannya yang akan menggantikan peran ayah, jadi Alia tidak perlu terlalu risau. Tetap saja nak, ayah tidak rela jika anak kesayangan ayah ini disakiti oleh lelaki Mokondo kayak Paris. Dunia akhirat ayah tidak ridho. Ucap Reno yang merasa sakit hati atas perlakuan Faris terhadap putrinya. Ayah tenanglah, mereka sudah mendapatkan ganjarannya. Alia berusaha menyurut api amarah yang sedang tersulut di diri sang ayah. Walau Alia tahu bagaimana dulu perlakuan ayahnya di masa lalu pada mamanya, tetapi Alia tetap menghormati ayahnya. Sedari kecil Alia dididik untuk selalu hormat pada kedua orang tua. Lagi pula ayahnya sudah berubah dan bertaubat, jadi tidak ada alasan untuk membenci sang ayah. Ini semua karena ayah. Liri Reno dengan mata yang tiba-tiba sudah berkaca-kaca. Padangan matanya kini juga menjadi redup, ia mengingat masa lalu di mana dulunya ia suka sekali selingkuh dan bergonta-ganti pasangan bak mengganti baju.
Reno beberapa kali mengusap dadanya, ia akan merasa sesak jika terlalu banyak bicara dan beban pikiran. Tapi ia juga tidak bisa duduk tenang saat tahu putrinya diselingkuhi oleh suaminya. Ayah, mengapa bicara seperti itu? Ayah tidak salah apapun. Seru Alia yang kemudian menyodorkan secangkir teh yang dibuatnya tadi. Lantas Reno menerimanya lalu menyeruputnya sedikit. Setelah meminum sedikit teh, Reno merasa sudah lebih baik. Tadi ia terlalu emosional jadi berpengaruh pada kesehatan tubuhnya. Ini salah ayah. Andai dulu ayah tidak suka menyelingkuhi mamamu dan tidak suka gonta-ganti wanita, pasti semua ini tidak terjadi kepadamu, nak.